untuk mendengarkan putusan Majelis Hakim yang mulia terkait dengan kasus Pak SYL ini. Kami berbesar hati dan kami meyakini bahwa insya Allah beliau akan diputus bebas. Karena keyakinan bahwa memang selama ini fakta persidangan tidak ada yang Ya, menunjuk langsung bahwa betul. Yang kita yakini itu. Kan itu fakta, itu kan dia telanjang di ruang publik. Dan semua orang tahu itu. Kalau seandainya vonis hakim ternyata lebih tinggi dari tuntutan jaksa, gimana Bang? Kami hampir nyaris tidak berpikir ke situ. Karena kalau itu terjadi, buat apa harus ada peradilan? Buat apa harus case ini kita bawa masuk ke sini? Kalau ternyata pengadilan yang sebagai benteng terakhir dari sebuah penegakan hukum itu seperti itu faktanya. Tapi insya Allah kami yakini bahwa tidak demikian. Kalau kondisi Pak SYL sendiri menjelang vonis ini gimana Bang? Sejauh ini? Beliau sehat, baik, sebagai manusia biasa, tentu khawatir, cemas, tapi belakangan ini beliau lebih banyak ada di masjid, lebih banyak mendengarkan ceramah, banyak teman-teman beliau, para ustadz juga memberikan penguatan-penguatan, dan insya Allah beliau siap menerima semuanya. plan D kalau misalnya berakhir seperti tidak diharapkan oleh kuasa hukum. Ya tentu masih ada upaya-upaya hukum lain yang akan kita tempuh dalam kaitan itu. Sehingga kita lihat aja nanti bagaimana perkembangan di persidangan. Tapi kami yakin, insya Allah beliau bebas. Untuk pihak keluarga Pak ada yang juga turut hadir? Ya, ada. Siapa saja? Sepertinya anak-anak beliau, mantu. Kalau istri beliau kan ya masih kebetulan ada sakit ya, jadi masih di Makassar. Tapi keluarga yang lain semua insya Allah hadir di kesempatan ini. Oke. Juli 2024, persidangan tindak pidana korupsi atas nama Pak Syahrul Yassin Limpo, Pak Muhammad Hatta, dan Kasdi Subagiono telah menemukan titik akhirnya, yaitu berupa vonis dari majelis hakim. Terkait dengan vonis majelis hakim, yang pertama kita mengapresiasi bahwa majelis hakim yang mulia masih berpegang teguh secara arif bijaksana pada kebenaran dan keadilan. Itu yang kita jadikan pegangan pertama. Kemudian mengenai vonis ada beberapa ketiganya, yaitu Pak terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang turun dari 12 tahun menjadi 10 tahun, Pak Kasdi juga ya dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Itu merupakan kewenangan dari majelis hakim yang mulia. Tetapi kita berbicara mengenai hukum acara. Secara hukum acara tentu jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding. Nah, terkait putusan tersebut, saat ini kami sedang menunggu salinan lengkap agar kami dapat membaca pertimbangannya, sambil kami nanti tentu secara berjenjang akan melaporkan kepada pimpinan di KPK. Dalam hal ini Pak Direktur Penuntutan, Pak Bima Suprayoga, yang merupakan pengendali penuntutan di KPK yang sudah mendapat delegasi kewenangan dari Pak Jaksa Agung. Kami akan mempelajari pertimbangan-pertimbangan itu secara utuh, kenapa ada secara strahmat turun, tetapi pada intinya seluruh unsur terbukti adanya pemaksaan, pemerasan yang dilakukan Pak Syahrul Yassin Limpo bersama dengan Pak Hatta, Pak Kasdi Subagiono senilai 44 miliar 200 juta sekian. Itu terbukti di unsur memaksa. Hanya ada perbedaan antara majelis hakim dan penuntut umum, bahwa menurut majelis hakim yang dinikmati atau diperoleh Pak Syahrul Yassin Limpo dari 44 miliar itu hanya sebesar 14 miliar. Ada beberapa poin yang tadi kami highlight bahwa seperti pemberian sembako dianggap itu tidak menguntungkan Pak Syahrul Yassin Limpo secara langsung. Bagi kami sudah menguraikan ada kaitannya dilakukan pemberian sembako dan sumbangan tersebut menggunakan atribut partai tertentu. Kami sudah menguraikan itu, tetapi majelis hakim yang mulia di tingkat pertama ini berbeda pandangan. Tentu itu nanti akan kita pelajari dan bisa saja akan kita lakukan upaya hukum terhadap hal tersebut. Itu mengenai putusan yang mendapatkan. Uang pengganti yang kecil tadi 44 menjadi 14. 14. Itu apakah nanti jaksa akan menindak seperti apa? Membuktikan seperti apa? Kemudian apakah itu bukti selanjutnya akan ditetapkan untuk penggunaan pencucian uangnya? Baik. Pertama-tama pernah saya sampaikan dalam tindak pidana korupsi yang paling utama itu adalah pengembalian kerugian negara atau uang yang dinikmati. Sehingga fokus utama kami adalah mengembalikan uang sebagaimana didakwakan 44 miliar. Namun tadi kita lihat majelis hakim menyebut hanya 14 miliar.
Sementara di satu sisi barang bukti aset-aset yang sudah disita milik Pak Syahrul Yassin Limpo itu sudah lebih dari nilainya 60 miliar begitu ya. Tentu nanti ini akan ditindaklanjuti pengembangan bahwa harta-harta tersebut akan diusut. Ada yang sudah berjalan penyidikan adalah tindak pidana pencucian uang. Tentu di luar itu nanti kami akan koordinasi dengan penyidik. Apakah memang tindak pidana lain sedang didalami atau seperti apa? Karena kita melihat barang bukti berupa aset yang disita itu kan sangat banyak nilainya untuk ukuran penyelenggara negara. Tentu akan kita dalami itu nanti. Begitu. Banding Pak, sampai ini Pak. Kalau masalah banding atau tidak, tadi saya sampaikan kami akan melaporkan dulu kepada pimpinan secara tim untuk mengambil langkah-langkah ke depannya. Bang, Ya, untuk ke Nasdemnya gimana Pak? Terkait dengan ini yang dilakukan oleh organisasi. ya. Kalau kami terkait dengan Partai Nasdem ya atau partai tertentu yang ada di dalam tuntutan sudah kami uraikan, ada uang pengganti yang sudah dikembalikan. Namun kalau secara korporasi tentu nanti itu ada kewenangan di penyidik ya. Kami koordinasi dulu apakah secara korporasi, organisasi ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi atau memperoleh hasil korupsi itu dapat ditindaklanjuti. Nanti diikuti perkembangannya di penyidikan ya. Bang, tadi uang Untuk menjerat pengganti itu ada Bang? 4,54 Ada kemungkinan miliar. untuk menjerat itu? Sebentar ya, yang mana dulu? Bang, tadi uang pengganti 44 miliar. Itu tadi akan turun jadi 14 miliar. Selain sembako itu yang tidak dikabulkan oleh hakim apa aja Pak? Baik. Kami perlu menegaskan dulu ya bahwa terbukti pemerasan yang dilakukan adalah 44 miliar 200 sekian juta sesuai dengan tuntutan, sama persis. Itu bisa dilihat tadi di persidangan dan ada juga di pertimbangan hakim. Namun yang dibebankan kepada Pak Syahrul Yassin Limpo selaku terdakwa adalah nilainya 14 miliar. Ada beberapa yang menurut hakim itu tidak dinikmati Pak Syahrul Yassin Limpo, namun ada pertimbangan unik juga yang kami dengar tadi bahwa meskipun dilakukan dengan prosedur yang salah, meskipun dilakukan dengan cara yang tidak sesuai SOP, tentu kan bagi kami, jaksa penuntut umum, sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, yang melawan hukum, dan itu ada kaitannya dengan terdakwa, dalam tuntutan kami sampaikan itu semestinya ada di pertanggungjawaban kepada terdakwa. Namun kita menghargai putusan majelis hakim, nanti kita akan dalami secara utuh, secara rigid pertimbangannya. Gitu. Pak, dengan keputusan ini apakah ada langkah-langkah upaya lagi mencari dalam orang yang akan terlibat di dalam keputusan ini? Kalau orang-orang yang terlibat, tadi di pertimbangan sudah ada disampaikan ya. Sebenarnya kami juga sudah menyebut ya, ada nama seperti Imam Mujahidin, ada Panji Haryanto dan sebagainya. Kalau mengenai pengembangan nanti kita akan info lebih lanjut setelah kita koordinasi dengan penyidik dan yang paling utama setelah kita menerima salinan lengkap putusan dari majelis hakim ya. Untuk TPPU sudah berjalan, sudah tetap penyidikan berlangsung, penyitaan aset dan pemblokiran sudah ada. Termasuk juga tadi ada beberapa aset yang dikembalikan kepada terdakwa ya, padahal itu sudah disita dalam perkara ini dan juga dalam perkara TPPU. Artinya bukan hanya dalam perkara ini, namun telah diputus ada beberapa yang dikembalikan. Nah itu nanti jadi bahan kami, pertimbangan kami untuk sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut begitu ya. Ada pengembangan terus ke partai politik yang beliau berlaku? Itu sudah saya jelaskan tadi ya, mengenai partai itu nanti diikuti, mengenai pengembalian TPPU kan sudah ada. Kasdi sama Muhammad Hatta. Terima kasih Bang.